Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Ketua Umum SNKB Bapak Al-Ustaz Bram Azhar Belutue beserta jajarannya, Bapak Camat kita Bapak Karya Sumak Jaya MSI beserta jajaran beliau, Bapak Edi Istianto SE, Bapak Edi Purwanto selaku Ketua dan Sekretaris Panitia, Bapak Tugiman dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu UMKM yang hadir, mudah-mudahan barokah, lancar insya Allah. Kebinekaan ini dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Bapak RW, Bapak Effendi, pembina kita, dijelaskan oleh Allah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Mohon maaf suaranya serak, sudah 3 minggu ini dari subuh di Masjid Adzikra Villa Galaxy udah streaming, ini tinggal sisa-sisa suara. Jadi Rasulullah ketika belum hadir di kota Mekah, ada 2 suku besar yang bertikai kurang lebih 120 tahun lamanya. 2 suku ini berperang tidak kunjung damai kurang lebih 120 tahun. Suku ini namanya suku Aus dan Khazraj. Ternyata kebinekaan yang ada waktu itu belum bisa disatukan. Berbagai macam suku bangsa yang ada di Jazirah Arab, termasuk yang ada di Makkah Al-Mukarramah, belum bisa disatukan dalam satu naungan. Dan ketika Nabi kita hadir di Jazirah Arab, beliau hadir menyatukan, mendamaikan 2 suku besar yang bertikai itu. Maka kita jika ingin mencontoh, meneladani beliau, harus sama dengan beliau. Datangnya kita menyatukan, betul. Hadirnya kita mendamaikan. Hadirnya kita menyamakan satu visi dan misi meskipun dalam kebinekaan. Mohon maaf, saya tugas di Mabes Polri, Baintelkam, Divisi Teroris di Trunojoyo. Tapi yang saya hadapi teroris yang ada di luar negeri. Makanya saya berangkat setiap tahun 4 kali, Pak. Yang ingin saya katakan, mohon maaf, Afghanistan 6 suku dan 5 bahasa hancur. Yaman 3 suku 1 bahasa pecah. Libanon 5 suku 4 bahasa hancur. Afghanistan 9 suku 3 bahasa hancur. Indonesia
ribuan suku, ratusan bahasa dalam satu NKRI. Hebat, Pak. Makanya waktu saya ke Suriah 3 kali. Yang pertama pas perang meletus, yang kedua perang hampir selesai, yang ketiga 2020 perang sudah hampir selesai. Akhirnya mereka ingin belajar ke Indonesia. Kenapa Indonesia ribuan suku bangsa, ratusan bahasa bisa satu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena warisan budaya bangsa kita sejak zaman dahulu kala sudah ada. Yang kedua, bangsa kita meskipun berbeda suku, bahasa, perbedaan adat istiadat, ternyata mampu disatukan dalam satu bahasa. Ketika saya ceramah di Sumbar, Sumatera Barat, pakai bahasa Indonesia, mereka paham. Ketika saya ceramah di NTT waktu itu, mereka paham dengan bahasa Indonesia. Ketika saya ceramah di Kalimantan Timur, pedalaman Kutai Kartanegara, mereka paham. Jadi bangsa kita yang sudah hebat ini harus kita jaga. Salah satu komponen bangsa yang akan maju terus yaitu solidaritas nasional, kebinekaan bersatu. Mudah-mudahan SNKB ini terus maju, pantang mundur dalam rangka merajut kebinekaan yang sudah ada sejak dulu. Yang ketiga, jadi misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hadir menyatukan, hadir mendamaikan. Kalau hari ini ada orang dengan handphonenya ternyata mencereh-beraikan, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu suatu yang pasti terjadi dimanapun kita berada. Di Saudi tidak satu suku, di Amerika gak satu suku, di Jerman gak satu suku, bersuku-suku. Nah, Indonesia termasuk ribuan suku, ratusan bahasa dalam satu NKRI. Ini yang membuat bangsa lain cemburu. Akhirnya apa? Mereka mengimpor ajaran radikalisme ke Indonesia. Contoh Pak Camat, dulu di Masjid Raya Muhammad Ramadan dulu ada sahabat saya Abdullah Sonata ditangkap Densus 88. Orang yang nggak paham itu buatan polisi, begitu. Ini rekayasa politik, begitu. Saya orang yang pernah bergaul dengan mereka menangkal. Kenapa? Saya 94 sebelum saya berangkat ke Saudi kuliah dulu 94 pernah terpapar juga. Contoh, ini Pancasila, ini Al-Quran, pilih yang mana? Ini Undang-Undang 45, ini sunnah-sunnah Nabi, pilih yang mana? Begitu Pak. Nah, orang yang pikirannya cetek, pikirannya jangkal, ya pasti benar. Al-Quran tidak salah, sunnah tidak salah. Tapi saya jawab, apakah Pancasila bertentangan dengan Al-Quran? Gak bisa jawab. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid, nggak bertentangan.